Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Eviana Ariska dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas KD 3.17, yaitu tentang menganalisis unsur pembangun puisi ya via Google Meet. Nah, banyak unsur pembangun puisi yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Ada unsur batin seperti tema, amanat, makna, dan suasana. Ada juga unsur fisik seperti diksi, majas, rima, imaji, dan tipografi. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya sudah menyiapkan satu video pembelajaran berisi materi pertemuan selanjutnya, yaitu KD 4.17 tentang menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini ialah peserta didik dapat menulis puisi yang tepat dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Sebelumnya, mari kita ulas sedikit pertemuan sebelumnya tentang unsur pembangun puisi. Masih ingatkah kalian apa itu pengertian puisi? Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif, atau bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif. Kemudian ada unsur pembangun puisi. Yang pertama, tema. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif, tetapi tema puisi salah satunya dapat dirunut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi. Tema puisi akan sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Selanjutnya ada diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan dalam puisi. Misalnya, kata kalbu yang berarti hati, kata daku yang berarti aku, dan kata kandang yang berarti rumah. Kemudian ada gaya bahasa atau majas. Majas merupakan penggunaan bahasa yang menimbulkan makna konotasi dengan bahasa yang figuratif. Beberapa contoh dari majas antara lain, ada majas personifikasi, yaitu majas yang mengumpamakan benda mati seperti manusia. Contohnya, pensil itu menari-nari di atas meja. 2. Ada majas metafora, yaitu majas yang menggunakan perumpamaan. Contohnya, Ani adalah bunga desa yang selalu mengagumkan. 3. Ada majas hiperbola, yaitu majas yang menggunakan ungkapan dengan berlebihan dan tidak masuk akal. Contohnya, Budi girang setengah mati karena mendapat hadiah. Yang terakhir ada majas simile, yaitu majas yang menggunakan kata pembanding. Contohnya, adikmu tampak sangat lapar, jalannya seperti singa kelaparan. Kemudian imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji terdiri dari 3 jenis, yaitu imaji visual, imaji auditif, dan imaji taktil. Imaji visual adalah pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Contohnya, ribuan orang bergerak sepanjang jalan. 2. Imaji auditif. Pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Contohnya, ribuan orang bersorak gemuruh, merdeka negeriku. 3. Imaji taktil. Pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu mempengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruh perasaannya. Contohnya, di hati ada mayang siwalan memutikan sari-sari kerinduan. Yang terakhir adalah struktur perwajahan atau tipografi. Tipografi merupakan perwajahan puisi atau bentuk visual dari puisi, seperti rata tepi kanan kiri, pengaturan baris setiap larik, dan ada berapa baris dalam tiap baitnya. Misalnya, puisi ada yang rata tepi kanan kiri. Misalnya terdapat 4 bait, bait 1, 2, 4 terdapat 4 baris, bait 3 terdapat 3 baris, atau yang lainnya.
Nah, itu tadi unsur pembangun puisi yang dapat menjadi pendukung kalian semua dalam mempelajari KD 4.17 tentang menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Sebelum kita belajar tentang langkah-langkah menulis puisi, mari kita ulas sedikit tentang tips menulis puisi. Tips menulis puisi. Yang pertama, memilih tema yang diminati. Sebelum menulis, pilihlah tema yang paling diminati, karena dengan memilih tema itu, kita akan lebih menikmati menulis puisi. Kemudian yang kedua, memilih diksi yang tepat. Puisi adalah rangkaian kalimat yang indah, maka harus dipilih kata-kata yang indah. Kemudian yang ketiga, membangun suasana. Maksudnya, kita membuat suasana yang akan kita tuangkan dalam bentuk puisi. Semakin baik suasana yang kita bangun, maka semakin baik pula puisi yang akan dilahirkan. Kemudian yang terakhir, baper, bawa perasaan. Puisi hakikatnya adalah ungkapan perasaan. Maka salah satu hal yang paling penting dalam menulis puisi adalah membawa perasaan dalam menulisnya. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tentang langkah-langkah dalam menulis puisi. Yang pertama, tentukan tema dan judul. Pertama, pilihlah satu tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi, agar puisi kita lebih menarik. Tema puisi ada banyak sekali, jadi sebisa mungkin pilihlah tema yang benar-benar menarik. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menentukan judul yang berpacu pada tema. Misalnya saja, kita menentukan temanya yaitu kesetiaan. Yang kedua, menentukan kata kunci. Setelah menentukan tema, langkah menulis puisi selanjutnya adalah menentukan kata kunci dan kemudian mengembangkan kata tersebut. Jika kamu telah menentukan tema, misalnya tadi kesetiaan, maka selanjutnya adalah menemukan kata kunci yang berkaitan dengan kesetiaan tersebut. Apabila sudah dirasa cukup untuk memulai membuat puisi, maka kamu tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau larik puisi. Misalnya satu kata kunci digunakan untuk satu larik. Atau bisa saja satu kata kunci kemudian dikembangkan menjadi satu bait. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan gaya bahasa. Langkah menulis puisi selanjutnya adalah dengan menggunakan gaya bahasa. Salah satunya adalah dengan majas. Misalnya ada majas perbandingan, majas metafora, dan sebagainya. Yang keempat, kembangkan puisi seindah mungkin. Selanjutnya adalah mengembangkan semua langkah-langkah di atas menjadi puisi yang indah. Susun kata-kata, larik-larik puisi menjadi bait-bait. Kembangkanlah menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Kamu harus ingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel. Tulisan yang kamu buat untuk puisi harus ringkas, padat, sekaligus indah. Pilihlah kata yang sesuai, yang mewakili keindahan sekaligus makna yang padat. Kemudian yang terakhir adalah mengoreksi atau merevisi tulisan. Setelah usai menulis, alangkah bijak bila kita mengoreksi atau merevisi tulisan kita. Disinilah kita mulai mengganti diksi-diksi yang kurang baik dengan diksi-diksi yang baik dan juga tepat, sehingga lebih memperindah puisi kita. Selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Yang pertama ada larik. Larik meliputi kita harus memperhatikan persamaan konsonan, persamaan vokal, persamaan bunyi pada akhir larik, persamaan bunyi pada tengah, maupun persamaan bunyi pada akhir larik. Larik yang menarik akan menghasilkan suasana puisi yang menenangkan bagi hati para pembacanya. Kemudian yang kedua ada perwajahan atau tipografi. Perwajahan dalam puisi itu tidak berbentuk paragraf seperti prosa. Perwajahan dalam puisi itu berbentuk bait, yang mana bait-bait itu mengandung makna dari penulisannya sendiri. Nah, itu tadi merupakan materi kita pada pembelajaran kali ini.
Tadi kita telah membahas tentang tips menulis puisi, langkah-langkah menulis puisi, dan juga hal yang perlu diperhatikan dalam menulis puisi. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan satu buah penugasan. Tugasnya adalah kalian harus menuliskan satu buah puisi bertema bebas dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Dikerjakan pada lembar folio dengan cara ditulis tangan. Kemudian hasilnya difoto dan dikirim ke link pengumpulan tugas. Linknya akan saya bagikan pada grup WhatsApp. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya sudah mempunyai satu buah kata mutiara yang berbunyi, ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarang tak mati. Ia baru saja memperpanjang umurnya lagi. Helvi Tiana Rosa. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.